Perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah langkah untuk menentukan sumber daya atau tingkat kapasitas yang diperlukan oleh proses produksi untuk memenuhi rencana produksi, dengan cara membandingkan kebutuhan produksi dengan kapasitas yang ada, serta mengatur tingkat kapasitas dan jadwal produksi. Keberhasilan dalam perencanaan produksi bergantung pada efektivitas perencanaan kapasitas, guna memastikan pemenuhan jadwal produksi yang telah ditentukan. Jenis-jenis kapasitas. Yang pertama, kapasitas output. Kapasitas rancangan adalah batas maksimum yang bisa dicapai oleh suatu alat menurut teori. Kapasitas output berbeda dari kapasitas rancangan. Kapasitas hasil selalu berada di bawah kapasitas rancangan karena kondisi lingkungan yang senantiasa berubah. Perubahan tersebut mencakup dampak dari rencana jangka panjang dan pendek, seperti situasi ekonomi atau jadwal. Lalu yang kedua, kapasitas efektif. Kapasitas efektif yang sering diistilahkan sebagai kapasitas sistem adalah kapasitas yang dapat dicapai oleh suatu sistem atau kapasitas yang terpengaruh oleh keterbatasan yang dimilikinya. Kapasitas efektif selalu lebih rendah daripada kapasitas yang dirancang. Linear programming. Pengertiannya, program linear atau linear programming adalah metode matematis yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang langka atau tujuan tertentu, seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Ciri khususnya yang pertama, penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan, memaksimalisasi atau minimalisasi. Lalu yang kedua, kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada beberapa alternatif penyelesaian. Lalu yang keempat, hubungan matematis bersifat linear. Selanjutnya ada macam-macam fungsi linear programming. Yang pertama yaitu ada fungsi tujuan atau objective function, di mana fungsi ini menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam permasalahan. Program linear yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Selanjutnya yang kedua ada fungsi-fungsi batasan atau constraint function, yang merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Lalu ada simbol-simbol dalam linear programming. Simbol-simbol yang umum digunakan dalam linear programming antara lain yaitu X, variabel keputusan, C, koefisien fungsi objektif, A, koefisien fungsi kendala, dan B, nilai kanan fungsi kendala. Selanjutnya ada asumsi-asumsi dasar program linear. Proportionally atau kesebandingan. Setiap pertambahan 1 unit X akan menaikkan penggunaan sumber atau fasilitas 1 dengan contoh ZCX ditambah C2X2 ditambah titik-titik ditambah CNXN. Formulasi masalah pemodelan dengan metode grafik, setiap pertambahan 1 unit X2 akan menaikkan penggunaan sumber atau fasilitas dengan AL2 dan seterusnya. Contoh, AUX ditambah A12X2 ditambah titik-titik ditambah AIN X BI. Dengan kata lain, setiap ada kenaikan kapasitas real, tidak perlu ada biaya persiapan atau setup cost. Yang berikutnya ada additivity. Nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi, atau dalam program linear dianggap bahwa kenaikan nilai tujuan atau Z yang diakibatkan kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Ada divisibility. Keluaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan. Dan yang terakhir di sini ada deterministik atau certainty. Semua parameter yang terdapat dalam model program linear seperti A, B, C dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang dengan tepat. Yang berikutnya ada metode linear programming untuk perencanaan kapasitas. Yang pertama ada metode grafik. Metode grafik adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana variabel keputusan sama dengan 2. Untuk menyelesaikan permasalahan, perlu dilakukan formulasi permasalahan yang ada ke dalam bentuk program linear. Langkah-langkah dalam formulasi permasalahan adalah yang pertama, yaitu formulasikan masalah program linear. Yang kedua, gambarkan dalam bentuk grafik. Yang ketiga, tentukan titik ekstrim. Dan yang keempat, hitung nilai ekstrim berdasarkan syarat-syarat yang diberikan. Yang kedua, ada metode substitusi. Penyelesaian program linear dengan metode substitusi mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama ada mengubah ketidaksamaan pembatasan menjadi persamaan pembatasan dengan cara menambahkan variabel slack atau surplus untuk persoalan maksimum atau minimum. Yang kedua, tentukan seluruh pemecahan dasar dari persamaan pembatasan dan tentukan pemecahan yang memenuhi semua syarat pembatasan atau solusi feasible.
Yang ketiga, tentukan salah satu dari solusi feasible tersebut yang memenuhi syarat fungsi tujuan dan solusi optimum. Selanjutnya metode simplex. Selanjutnya metode simplex, yaitu formulasi model program linier yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan variabel yang tidak diketahui. Yang kedua, membentuk fungsi tujuan atau ditujukan sebagai hubungan linier dari variabel keputusan. Dan yang ketiga, menentukan semua kendala masalah atau kendala utama dan kendala tak negatif dan mengekspresikannya dalam bentuk persamaan atau ketaksamaan, atau juga merupakan hubungan linier dari variabel keputusan yang menyatakan keterbatasan sumber daya masalah. Dari beberapa metode yang sudah dijelaskan, masalah program linear dengan 2 variabel atau 3 variabel yang dapat disusutkan masih dapat diselesaikan dengan metode grafik. Sedangkan untuk masalah program linear yang memuat 3 variabel atau lebih menggunakan metode simplex. Selanjutnya, hambatan atau batasan yang akan terjadi pada saat penerapan konsep linear programming ialah: yang pertama, bila alat bantu komputer tidak tersedia, maka program linear yang menggunakan banyak variabel akan kesulitan dalam analisisnya. Yang kedua, nilai optimum dapat berupa pecahan yang pada kasus tertentu menghendaki harus bernilai bulat positif. Ketiga, penggunaan asumsi linearitas yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, metode ini tidak dapat digunakan secara bebas dalam setiap kondisi, tetapi dibatasi oleh asumsi-asumsi. Dan yang terakhir, metode ini hanya dapat digunakan untuk satu tujuan, misalnya hanya untuk memaksimisasi keuntungan dan minimasi biaya. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan kapasitas adalah aspek krusial dalam pengelolaan operasi untuk memastikan efisiensi dalam proses produksi. Salah satu metode yang efektif untuk perencanaan kapasitas adalah penerapan model programan linear. Model ini berfungsi untuk mengidentifikasi alokasi sumber daya yang paling optimal dengan memperhatikan berbagai batasan yang ada. Meskipun demikian, dalam penerapannya, programan linear memiliki beberapa keterbatasan seperti anggapan linearitas yang terbatas dan perlunya alat bantu komputasi untuk menyelesaikan model yang lebih rumit.